selamat sore. Apa kabar? Menikmati pemandangan di sore hari memang tiada habisnya. Nah, Urban kali ini akan mengajak Anda untuk menikmati sebuah pesona yang terdapat di kebun wisata Pasir Mukti, Bogor, Jawa Barat. Wah, kira-kira di sini ada pesona apa aja ya? Makanya jangan kemana-mana, terus di Urban ya. Menikmati indahnya pemandangan sore di Pasir Mukti tentu menjadi hal yang menyenangkan. Karena apa? Di sini kita akan disuguhi suasana hijau nan asri. Selain itu, ada banyak pesona di dalamnya yang bisa saya hadirkan ke hadapan Anda. Pesona apa? Ikuti perjalanan saya terus ya. Halo Pak, Halo, selamat Mbak sore. sore. Apa kabar Baik, Bapak? Mbak, Wah, iya. Bapak habis dari mana nih? Habis sibuk apa Ini nih Pak di lihat-lihat sini? ini apa dari kebun, dari penginapan, Oh, taman-tamannya gitu. gitu ya. Oke, nah Pak Slamet ini adalah pengelola dari kebun wisata Pasir Mukti di sini. Iya. Pak, bisa jelasin nggak Pak mengenai tempat ini apa sih sebenarnya Pak? Kebun wisata Pasir Mukti itu adalah yang berbasis pertanian ya. Kita mengenalkan dunia pertanian kepada anak-anak di usia dini. Iya. Oke. Untuk fasilitasnya banyak ya, ada penginapan, ada arena sawah, ada mandi lumpur. Udah Waduh, pernah mandi mandi lumpur? Belum Pak? Itu sangat berkhasiat lumpurnya. Ya. Wah, kayaknya saya ditantangin untuk Iya. mandi lumpur nih sama Pak Slamet Nah, nih. selain itu kalau Mbak hobi anggrek, itu ada tanaman anggrek, tanaman hias, untuk tanaman buah juga ada. Segitu banyaknya fasilitas, memang di sini luas lahannya berapa nih Pak? Kalau luas untuk area wisata itu 15 hektar kebun. Wow, luas juga ya. Iya. Nah, Oke, dan lahannya sengaja dibuat untuk berkontur kayak gini ya Pak ya? iya seperti ini karena emang ditata dengan rupa, tapi tetap bernuansa pedesaan dan mengembangkan untuk sistem ekologi atau lingkungan hidup ya. Jadi itu berbasis lingkungan hidup. Tuh. Oke, jadi sebenarnya konsep dari kebun wisata Pasir Mukti ini apa nih Pak konsepnya? Konsepnya ya nuansa pedesaan Oke. dan kita memperkenalkan tadi dunia pertanian kepada anak-anak. Di sawah-sawahan itu ya? Sawah-sawahan, jadi ada semua pertanian ada, sektor pertanian ada, Oke, buah-buahan ada juga? buah-buahan ada, Buah, bunga, sayuran sawah, ada, sayur, iya. wah. Peternakan juga ada, Peternakan apa tuh Pak? peternakan ada sapi, ada domba, ya Seru kelinci. nih. Wah, ada kelinci Iya. lucu sekali Nanti tuh. ditambah lagi ada reptil nanti. Peternakan reptil Pak? Iya, bukan peternakan tapi ya untuk pecinta atau hobi saja supaya bagaimana cara merawat. Oh, oke. Jadi jenis-jenis, diajarkan ya iya, cara-cara diajarin, untuk iya. merawat dari hewan-hewan itu gitu Iya, ya? termasuk unggas, terus ada sapi, ada kelinci, perikanan juga ada, Oke. perkebunan juga ada. Jadi semua 5 sektor pertanian ada di sini semua. Jadi tidak usah jauh-jauh. Oke, ini Iya. ditujukan untuk anak-anak nih Pak. Lalu kalau misalnya orang tuanya mau ke sini tuh Nah, gimana? orang tua juga bisa ya karena bisa belajar bertanam, belajar berkebun, belajar menanam anggrek, ataupun hanya fun-fun aja supaya untuk family gathering ya, kita tersedia dengan lahan yang luas segini. Oh, ada family gathering juga. Kalau Iya. office gathering mungkin juga bisa ya? Bisa juga. Wah, berarti kalau saya sama teman-teman saya ngumpul sini boleh Iya nih, Pak boleh. ya? Ini ada penginapan ataupun mau. Iya. Di sini memang jumlah penginapannya ada berapa nih Pak? Kalau, untuk lahan seluas 15 hektar ini. Penginapannya kita ada 8 cottage, ada juga yang flat ada. Nah, selain itu juga ada camping loh Mbak. Apa campingnya di mana nih Pak? Campingnya ada di arena di bawah ya, dekat sungai lagi. Wah, ini Nah. seru banget nih camping di pinggir sungai. Pasti seru banget ya dengan Iya. suara aliran airnya itu. Iya, terus Wah, ini kayaknya kalau misalnya kita langsung ngajakin di rumah juga untuk ngeliat-lihat kayaknya seru nih Pak. boleh mau lihat-lihat? Iya, boleh? Boleh. Ya, Pak. Ayo Oke, kita jalan. kita langsung sana. Kemana ke Ikut sana? yuk. Iya. Boleh. Oh, iya. Area yang berlokasi di daerah Citer, Bogor ini merupakan sebuah konsep baru dalam hal taman wisata. Di sini, para pengunjung tidak hanya disuguhi pemandangan ala pedesaan, tapi juga beberapa wahana yang mampu mengedukasi anak dalam bidang pertanian. Sebagai sebuah wahana agrowisata, fasilitas yang ada di tempat ini dilengkapi oleh spot-spot berbasis education dan entertainment. Wah, ini kita mau menuju mana nih Pak? Ini ke kolam pancing ya. Kolam pancing? Iya. Wah. Suka mancing? Suka Pak. Mancing apa? Mancing Kerusuhan? keributan, Pak. Wah, Kita sekarang coba beneran Boleh. mancing ikan kalau gitu Pak ya. Ikan Boleh, apa nih boleh. Pak yang ada di situ Pak? ada ikan bawal, ikan Hah? gurame, Yang paling favorit itu dipancing ikan apa nih Pak? ikan gurame tentunya Wah, karena enak ikan dibakar. gurame. Sukanya Oh, ikan enak, apa? Ikan gurame Pak. Ikan gurame ya. Ini Iya. kolamnya dalam nih Pak? Waduh, 2 meter. Hah? Wow, 2 meter. 2 meter ya. Seleher saya kira-kira ya Pak? Ya bisa juga. Gitu. Aduh, lumayan juga ya Pak jalan-jalan ya Pak. Capek ya. Lumayan Nah, Pak. Meski letaknya yang hanya 45 menit dari Jakarta,
Ada di tempat ini membuat Anda seolah berada di daerah pedesaan yang jauh dari hingar-bingar kota. Kita Lumayan istirahat ya, aduh. sejenak di saung. Kita yang duduk di berada sini tengah-tengah sawah sambil ini. menikmati udara segar di sini kan ya. Luar Itu biasa. ada kolam pancing, di sini Kolam ada sawah. pancing, sawah. Iya. Terserah nih mau lihat yang mana nih. Apalagi di sini ada Pak Febri kan. Aduh, Pak Slamet sejuk ngerayu jadinya. saya nih, bisa aja nih Pak Slamet nih. Pak nih ngobrol-ngobrol nih, kita kan Iya. ada di samping sawah nih Pak nih. Kan Iya. ngobrol tentang sawahnya dulu nih Pak. Ini untuk sawahnya sendiri luasnya berapa nih Pak? Luasnya total keseluruhan itu ada 9 hektar ya. 9 Emang kita hektar? pertahankan untuk area pesawahan untuk wisata ya. Hmm. Karena udah jarang sekali ditemuin sawah-sawah seperti itu. Wah enak banget benar-benar udaranya nih. Nah bagi Iya. Anda yang punya putra-putri tercinta, ingin menghabiskan waktu liburan Anda bersama keluarga, Anda bisa ngajak putra-putri Anda ke sini nih untuk menikmati panorama alam, belajar sekaligus bermain nih. Salah satu tadi ada menanam padi Pak ya? Menanam padi. Untuk main Ya. lumpur-lumpuran juga. Main Wah, lumpur-lumpur tempat yang juga, tepat nih iya. untuk ngajak putra-putri Anda. Edukasi yang didapat dari tempat ini tidak hanya untuk anak-anak loh, tapi juga untuk orang tua. Karena di tempat ini juga diberikan tips dan demo perawatan berbagai macam tanaman hias di samping pengetahuan tentang persawahan tadi. Oke Pak, kalau gitu kita jalan-jalan ya. Tapi saya mau ngomong dulu sama di rumah nih. Nah, saya masih mau menikmati suasana alam yang ada di sini. Wah, kira-kira ada apa lagi ya? Jangan kemana-mana, tetap di Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda dengan pesona lain yang nggak kalah serunya. Tapi saya mau menikmati dulu nih suasana sepoi-sepoi yang di sini Pak. Boleh Pak ya? Boleh. Saya jadi ngantuk Pak. Ngantuk tidur. Wah, kayaknya bakalan tidur nih saya Pak. Tapi saya masih mau lihat lagi Pak. Boleh Pak ya? Boleh. Area persawahan seluas 9 hektar yang dihiasi dengan kebun buah, aliran sungai, serta bukit karang menjadikan tempat ini sebagai lokasi wisata yang cocok bagi Anda dan keluarga. Kok dipetik sih? Hah? Kenapa dipetik? Ya Pak, Kan di sana ada tulisan dilarang memetik buah. ini buahnya gimana Pak? Ya nanti ya yang udah terlanjur nggak apa-apa dimakan aja, Ah. tapi lain kali jangan ya. Oh iya Kalau Pak, mau nanti saya ajarin cara menanamnya, nanam buah? nanam tanaman buah dalam pot. Oh gitu, Iya, bisa? mau? Wah, mau banget nih. Iya. Wah, di sini habis jalan-jalan, saya memetik buah dan ternyata ketemu sama bapaknya yang tadi ngomelin saya, malah mau ngajakin saya cara menanam tanaman buah di dalam pot. Wah, kira-kira seperti apa ya? Yuk, kita lihat. Ayo Pak. Selain menjadi taman rekreasi, kebun wisata Pasir Mukti juga memberikan pengetahuan tentang cara bercocok tanam. Salah satunya seperti yang akan saya lakukan ini, menanam jambu biji. Iya. Ini buahnya apa aja nih Pak yang ditanam Pak? Ada jambu biji, ada jeruk, Jeruk, kan tadi saya makan tuh jambu biji ya? jambu biji ya. Oh. Yang unik nih, tanaman buah yang ada di sini tidak ditanam langsung di tanah, melainkan di dalam pot. Wah, ini banyak banget nih Pak. Nah, Tanaman ini tanaman buah semua nih. Ya ini untuk sebagai tempat pembibitan ya. Oke. Jadi pembenihan dulu, dibibitin dulu, Mm-mm. setelah siap baru nanti dipindahkan ke tempat pot ataupun di tanah. Untuk bisa menumbuhkan tanaman di dalam pot plastik, ada aturan-aturan yang harus diikuti. Tujuannya adalah agar sistem pengairan bisa membuat tanaman tumbuh dengan baik. Oke, emang seperti apa sih Pak proses penanaman tanaman buah di dalam pot itu? Prosesnya pertama yang harus dikerjakan atau dilakukan yaitu pemilihan potnya. Setelah pemilihan pot baru bibitnya. Bibit sebaiknya dari perbanyakan vegetatif. Vegetatif itu artinya bisa cangkok, bisa okulasi, ataupun grafting ya. Nah karena itu tanaman yang dihasilkan dari vegetatif dia akan berbuahnya lebih cepat. Oh gitu. Iya, dia rasanya seperti induknya, buahnya lebih cepat dan nanti lebih bagus ya tentunya ya, tidak ada penyimpangan. Setelah pemilihan bibit tentunya dengan media. Nah media itu harus dicampur dengan satu pupuk tanah, satu tanah, 2 pupuk kandang sama satu lagi yaitu sekam. Ada takarannya itu Pak ya? Ada takarannya, Oke. ada ukurannya supaya nanti tanah itu subur. Kalau hanya menanam menggunakan tanah dan pupuk kandang itu tadi ya saya sebutkan pasti akan becek.
Makanya perlu adanya kulit beras seperti ini. Oh, ini kulit gabah ya? Iya, kulit beras iya. yang tiap hari dimakan ini kulitnya. Nah, itu untuk menggemburkan tanah. Oke, Iya. ini semacam pupuk kompos juga atau gimana? Nanti menggemburkan tanah, meringankan tanah sehingga lama-lama dia akan menjadi lapuk. Oh, gitu. Dan tanahnya jadi subur ya, Pak ya? Tanah jadi subur, dan setelah itu baru udah media, baru kita mulai tanam di dalam pot. Oh, Nah, udah Pak, kalau gitu kita lain lihat kali proses. jangan Tuh petik kan ini. saya masih dimarahin nih Iya, sama bapaknya, Kakak. Pak. Minta maaf lagi Karena ya, Pak. kalau petik buah itu ada caranya. Oh, gitu, Pak. Iya, tidak boleh dijamret atau ditarik karena kan sakit tanaman itu. Dia akan stres. Itu harus menggunakan alat yang tajam. Jadi tanaman pun harus diperhatikan seperti layaknya makhluk hidup seperti manusia gitu, Pak ya. Iya. Oke, kalau gitu kita lihat proses Boleh, ayo, pembuatannya boleh, Pak? Kita lihat mau praktek aja langsung. Iya. Kita lihat. Yuk. Untuk lebih jelasnya, saya akan menuju ke tempat praktek cara menanam yang baik. Nah, ini kita sampai di tempat praktek cara penanaman, Mbak. Jadi, Oh, oke. nah, tasnya boleh taruh aja kan? Oh iya, Kalau tasnya saya biar taruh, oke. Lebih enjoy gitu. Wah, Nah, ini ada tadi saya sebutkan macam-macam potnya Potnya ya? Ya, Oke. ini ada berbagai macam ukuran. Hmm? Terus bahannya ini bisa dari kaleng, dari semen dan sebagainya. Oh, ini apa plastik ya, Pak Ini ya? plastik ya. Oke. Nah, ini harus berlubang seperti ini. Yang untuk air tadi itu Iya. ya? Oke. Karena kalau tidak berlubang itu bukan namanya bukan pot, Apa tuh, Pak? ember. Oke, ember. Ya. Wahnya lucu banget. Ya, Pak. Terus, Ya. Pak? Nah, setelah pemilihan kita sesuaikan dengan bibit tadi yang kita akan tanam. Iya. Nah, ini dia nih. ini yang berasal dari cangkok. Nah, ini sudah dicangkok. Oh, Cangkok, iya, ini ya. bekasnya ya, Pak ya? Bukan, bekasnya bukan. di bawah sini. Oh, di bawah. Cangkok, Oke. sehingga dia nanti cepat berbuah. Kenapa menggunakan sistemnya sistem cangkok, Pak? Di sini kebanyakan cangkok ya? Kebanyakan cangkok. Kenapa, iya. Pak? Karena dia tadi lebih cepat berbuah. Oh, gitu. Oke, oke. Sistem cangkok yang dilakukan pada tanaman terbukti bisa mempersingkat waktu berbuah. Tapi sistem ini juga memiliki hasil yang negatif loh, yaitu tumbuhan yang dicangkok memiliki usia yang lebih pendek. Nih, saya jadi nggak sabar nih pengen cepet-cepet cobain cara menanam tanaman buahnya. Iya. Kita langsung yuk. Ayo, Pak, kalau gitu kita boleh langsung. Boleh. Saya Kita lihat Bapak siapkan. aja apa gimana nih? Apa saya ikut Boleh. bantu-bantu? Boleh bantu-bantu ya. Oke. Ini contohnya ini boleh dipraktekkan. Ambil tanahnya satu bagian. Oke. Itu ada. Saya mengambil tanah. Oh iya nih, Ada pakai sendoknya. scoop. Iya. Nah, tanah ini bisa diambil di sekitar karang rumah, Mbak. Oke. Iya. Harus diukur. Oh gitu, Pak. Cucuk aja nggak apa-apa. Nah, Ayo ikut saya. nah seperti ini tanah Oke. satu bagian. Ini bisa diambil di tanah lapisan atas. Oh, jadi pekarangan rumah bisa ya? Ini tanahnya yang di permukaannya itu? Ya, yang lapisan atas ya. Terus tambah lagi ini pupuk kandang. Pupuk kandang ini dari kotoran apa nih, kambing, Pak? Kambing ini harus sudah matang ini. Oh, dijemur ya? Bukan. Jadi yang matang ini warnanya Udah hitam banget ya? iya, Hitam kering udah gitu hitam, ya? hitam kering, Oke. dan tidak berbau. Baru Hah? campuran Yang berikutnya tadi kulit yaitu gabah itu ya? 3. Oke. Ya, yang ketiga yaitu nah, Ini diaduk ya, Pak ya? diaduk. Oke, diaduk. Taruh di bawah di sini. Kombinasi formula dan teknik pembibitan yang tepat tentu akan menghasilkan buah yang berkualitas dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini saya mau nerusin dulu. Saya pengen tahu lebih nih caranya untuk menanam tanaman buah ini. Tapi jangan kemana-mana ya. Terus saksikan Urban karena Urban akan segera kembali untuk Anda. Pak, itu kan Bapak diaduk sama Bapak. Katanya saya ngaduk, Pak. Ya nggak apa-apa. Oh iya, iya. Oke. Nah, ini langsung dimasukkan ke dalam pot. yang Potnya. tadi. Bukan ember, Pak. Pot. Cukup seperempat atau setengahnya. Ya, langsung ditumpahin aja semua lama. Nah, Masih di kawasan kebun wisata Pasir Mukti, kali ini saya bersama Pak Slamet ingin mengajak Anda untuk mengunjungi arena yang lain. Mau ngajak saya kemana lagi nih? kita mau camping. Suka dengan camping? Wah, seru tuh Nah, pasti. Iya. Jadi Kita sekarang harus saya camping nih ya? Iya, harus kembali ke alam.
Begitu aja. Oke, kalau gitu. Seru ya. Kita langsung cari yuk Pak yuk. Oke. Oke. Silakan. Oh, itu ya. Tempat selanjutnya yang akan kita kunjungi adalah camping ground, wahana camping yang menjadi bagian dari kebun wisata Pasir Mukti. Wah iya, ini lahannya luas sekali Pak. Ini berapa nih luasnya nih Pak? Nah, ada jaraknya 3 hektar ya. Wow, 3 hektar. Fasilitasnya apa aja nih Pak? Fasilitasnya bisa api unggun, kegiatan malam, ada MCK juga ada. Iya, saya lihat MCK-nya banyak sekali luar di sini. Fasilitas MCK-nya sangat memadai banget nih. Oh, jadi mereka nggak perlu kelimpungan nyari-nyari pohon buat buang air ya. Tapi ada MCK-nya ya banyak. Oh, oke. Kalau misalnya untuk airnya sendiri gimana Pak? Air Sulit ya di cukup, sini? Air cukup ya? melimpah ya, karena di sini ada beberapa sumber air. Oke, nah ini di sini mereka kalau mau camping tendanya disediakan dari sini atau mereka Bisa bawa sendiri, Pak? bisa kami sediakan di sini atau bawa sendiri. Sebagai wahana edukatif yang dispesifikasikan untuk anak-anak, fasilitas yang dimiliki camping ground ini sangat lengkap loh, baik dalam hal penyediaan material sampai dengan hal teknis yang diperlukan. Wah, ternyata di sini memang fasilitasnya luar biasa banget nih. Kita tidak perlu khawatir kalau misalnya kita camping di alam terbuka seperti ini. Ada MCK-nya banyak. Terus di sini penyediaan airnya juga oke. Terus di sini juga pengawasannya oke. Wah, di sini benar-benar seru banget ya. Kalau misalnya untuk arena api unggunnya sendiri itu dipisahkan atau mereka bisa di sini? Nah, kita tentukan ya api unggun ada, tentunya di belakang kita udah ada tungkunya. Oh, gitu ya. Iya, Jadi supaya- sudah dibuat ya. Ya, kenapa kita sediakan supaya tidak merusak lingkungan ya? Karena ini kan kalau bakar sembarangan tanaman ataupun yang ada di sekitar akan rusak. Kalau misalnya untuk mendapatkan kayunya sendiri ini bagaimana Pak? Ini bakarnya menggunakan kayu saja atau ada apa dari batang kelapa gitu? Oh iya enggak, kalau kita sediakan kayu, kebetulan Kayu ya? ini kayunya banyak, jadi kita siapkan Oh, kayunya dari sini juga ya? dari sini juga. Wah, ternyata di sini sudah disiapkan semua nih fasilitasnya nih. Nah, kita tinggal datang, nggak perlu baterainya juga nggak apa-apa. Di sini ada paket-paketnya ya Pak ya? Ada paketnya. Enak banget. Ini kalau misalnya di rumah bisa lihat nih tempat api unggun ya, itu sudah dibentuk lingkaran. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi Pak ya kalau Iya, bikin api nanti unggun ya? ya kami susun dengan baik sesuai dengan jumlah tamunya. Ah, Nanti akan lebih lama ya. Dengan berbagai pesona yang dimilikinya, camping ground ini menjadi area camping yang tidak hanya memberikan kenyamanan, tapi juga hiburan untuk para peserta camping. Pak, ini kan yang camping banyak ya Pak ya. Kalau mereka butuh untuk MCK di sini fasilitas MCK-nya apa? Nah, ini kita sedia MCK ya. Jadi ini yang berderet itu MCK. Di sini ada jumlahnya kurang lebih 40, tapi di bawah sana masih ada lagi kalau kekurangan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya kesini 200 orang, satu kamar mandi bisa untuk 5 orang gitu ya? Satu kurang iya lebih bisa. segitu ya? Bisa. Terus satu hal lagi Mbak, kalau mungkin hujan dan sebagainya, kita ada saung yang terdekat. Oh jadi lebih bisa aman. berteduh di sana ya? Bisa berteduh di sana, iya. Oh. Aula ya, Oke. aula. Kita sediakan aula juga kalau memang itu kondisinya tidak memungkinkan untuk di tenda ya, itu akan dipindah ke sana. Jadi kalau misalnya mereka mau ada kesenian seperti musik atau segala Ya, macam, mereka bisa ke bisa aula berkumpul di sana. aula ya. Terus kalau misalnya mereka kan di sini rame banget nih, pasti juga ada aktivitas Iya. makan yang pakai nasi box atau mungkin apa gitu. Mereka buang sampahnya gimana? Pertama kita ada petugas kebersihan yang ini sudah disediakan titik-titik tempat sampah ya tentunya ya. Makanya Mbak Febri ini kalau kesini jangan membawa sampah styrofoam ya, itu tidak baik juga. Itu karena tidak hancur di tanah ya. Ya tidak akan. Saya benar-benar makin penasaran nih, pengen tahu situasinya seperti apa sih. Kita lihat yuk, Pak. Boleh kita ke sana? Boleh mau jalan. Yuk. Ternyata benar-benar emang seru banget jalan-jalan di sini. Tendanya banyak juga ya. Ini di sini menyediakan berapa banyak tenda nih Pak? Nah kalau tenda itu jadi kita sesuaikan dengan jumlah orangnya. Kalau orangnya banyak kita juga siapkan. Untuk jumlah 500 pun kita siap. Kalau yang sekarang ini ada berapa peserta nih Pak? Ini kira-kira ada sekitar 50 ya. 50 peserta? 50 peserta. Ya. Wah, tendanya seperti itu. Ya ini yang Banyak tendanya. ya ini yang tenda sederhana. Kalau dari kami kan tendanya yang dom, ada juga yang peleton. Dipasangin dari sini ya Pak ya? Pasang dari sini. Oh, oke. Iya. Nah Pak, tadi fasilitas udah, tenda udah, terus di sini terus Apalagi? ada larangannya nggak sih Pak? Apa Itu yang ada nggak boleh? larangan ya berbuat dengan baik, dengan ramah dengan lingkungan dan buang sampah sembarangan. Oke. Terus yang perlu diingat untuk kegiatan malam itu musik dan sebagainya jangan terlalu Keras. keras ya, karena perhatikan betul ya. Kalau ini kan kita bicarakan hanya paling kegiatan jam 11 malam. Di area perkemahan modern ini, para peserta camping tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Karena di sini semua sudah terjamin selama para peserta camping bisa menjaga lingkungan tentunya. Saya
saya jadi pengen camping di sini nih. Boleh ya Pak ya? Boleh. Nah kalau gitu jangan kemana-mana, terus saksikan Urban di episode berikutnya. Karena hanya di Urban yang memperkenalkan pesona di sekitar kita. Wah Pak, camping Pak. Ayo Pak, yang mana tendanya Pak? Tendanya sana. Oh sana, oke Jauh ayo Pak. sana, paling pojok. Oh pojok Pak, Pak yang betul aja.